pujian yang baru saja kami naikkan meninggikan nama-Mu. Kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Oleh karena Engkaulah yang telah terlebih dahulu memberikan segala yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Pengorbanan-Mu ya Tuhan di atas kayu salib adalah merupakan sumber berkat yang terbesar dalam hidup kami ya Bapa, yang menjadikan kami ciptaan yang baru dan dapat menikmati segala kebaikan-Mu dan segala kemurahan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jemaat kudus-Mu dan semua saudara-saudara kami yang dengan penuh kerendahan hati datang menyambut segala firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Jemaat saya persilakan duduk kembali. Ya, sekali lagi salam. Salam. Ya, selamat siang buat kita semuanya. Saudara-saudaraku. Boleh saya pinjam? Ini baterainya. Nah, itu. Oke, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, salam jumpa kembali. Amin. Ya, di dalam pertemuan ibadah minggu kita, saudara-saudaraku, dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti dari live streaming di Facebook. Selamat siang untuk kita semuanya. Ya, salam sehat bagi kita, saudara-saudaraku. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang sekali saya ingin membagikan firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu saya berikan judul pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini, yaitu Napaktilas Pemberitaan Injil di Sumatera Utara. Ya, Napaktilas ini Bapak Ibu Saudaraku, karena tahun 1995 saya masih dalam posisi masih lajang. Saya sudah memberitakan Injil ke daerah Sumatera Utara. Kemudian tahun 97, 98 saya juga dalam posisi sudah berkeluarga. Saya juga kembali memberitakan Injil kasih karunia di Sumatera Utara. Dan baru saja 3 minggu yang lalu saudara-saudara mengutus saya untuk kembali lagi mengunjungi saudara-saudara kita dan juga menyampaikan berita Injil kasih karunia Allah di Sumatera Utara di berbagai tempat. Tentunya masih terbatas karena waktunya juga sangat terbatas saudara-saudaraku ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa seperti sudah saya saksikan tadi bahwa selama saya melayani di sana di Sumatera Utara, belum ada orang yang menolak pemberitaan kabar baik itu. Amin. Nah, itu artinya Bapak Ibu Saudaraku, berarti banyak orang yang menantikannya. Amin. Iya, dan banyak orang sekarang hatinya yang dijamah oleh Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa, ya. Jadi mereka menyambut baik kabar baik yang saya sampaikan, yang kita beritakan, dan tentu itu merupakan satu sukacita buat kita semuanya. Dan pekerjaan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan upahmu besar di sorga. Luar biasa. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya yang memberikan dukungan baik secara finansial. Saya tahu orang-orang percaya yang tulus hatinya, ya Bapak Ibu Saudaraku, baik yang ada di internal daripada gereja kita sendiri maupun saudara-saudara seiman kita yang ada di tempat yang lain, yang juga ya Ibu Beth dan saudara-saudara kita yang memberikan support itu. Terima kasih Ibu ya, luar biasa doa kita buat mereka semuanya yang mendukung ya, biar mereka juga semakin diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, puji Tuhan.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan terkait dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi, Napak Tilas Pemberitaan Injil Sumatera Utara. Jadi sebetulnya Bapak Ibu Saudaraku, semakin terbuka sekarang pemikiran kita semuanya. Sebenarnya apa sih yang dikehendaki oleh Allah saat ini bagi dunia? Ya, karena dunia sekarang berlomba-lomba untuk menawarkan apa yang menjadi gagasan mereka, bukan? Iya, Bapak Ibu Saudaraku, di ekonomi, di pertahanan, di pendidikan, apalagi teknologi dan segala semua jualan semua di Facebook, jualan ya, di YouTube jualan, di mana lagi? Televisi, TikTok apalagi ya. Nah, saya juga udah banyak orang yang bilang, "Pak, masuk TikTok, Pak," katanya. Wah, saya pikir nih, saya langsung ingat Pak John Fier Sinaga, ya kan? Apakah saya bisa dibantu untuk atau juga Mama Berkat gitu ya. Nah, tapi saya begini Bapak Ibu Saudara ya, sedikit ya begini. Kalau misalnya saya sudah masuk dalam satu program, itu saya tidak mau putus-putus. Ya kan? Karena saya percaya bahwa iman saya bukan kelak-klik gitu ya. Jadi kalau menyala terus terang terus kan begitu. Ya kan? Jadi jangan menang mubang lono gitu ya kan. Nah, jangan kayak gitu. Iya, harus begitu Saudara, ya kan? Kalau kita berusaha ya usahakan buka lebih pagi, kan begitu kan Bapak Ibu Saudara ya? Ya kita usahakan begitu dan jangan tutup buka kayak gitu ya. Orang iya, kelap-kelip, jangan gitu karena kita ini adalah hidup yang di dalam terang Kristus. Terang Kristus itu menyala terus. Amin. Iya, Saudara. Nah, Saudara dikasihi Tuhan Yesus, terkait dengan bagaimana pemberitaan Injil Kristus. Jadi ini harus diperjelas Bapak Ibu Saudara, ya. Karena apa? Karena ya itu banyak orang, saya menginjil, saya penginjil, kan begitu kan Bapak Ibu Saudara? Saya menginjil, saya mengadakan penginjilan, ya saya pemberita Injil dan seterusnya. Tapi apa yang disampaikan itu apa? Ya kan? Injil itu apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, jangan hanya untuk menghabis-habisi sumber daya aja kan begitu ya. Nah, jadi harus jelas. Nah, Saudaraku, dan itu yang mau saya sampaikan. Apa sih sebenarnya yang saya sampaikan di Sumatera Utara selama lebih dari 3 minggu saya di sana, dan juga untuk selanjutnya apa yang akan kita sampaikan Bapak Ibu Saudara. Nah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Efesus pasalnya yang ke-3. Efesus pasal 3. Dan saudara, saya minta untuk kita lebih cepat membuka Alkitab kita supaya kita bisa memakai waktu yang dengan cukup ya. Nah, Efesus pasalnya yang ke-3. Nah, saya akan membacakan untuk kita dan Bapak Ibu Saudara bisa langsung melihat di layar di depan. Di situ sudah ada tertulis apa? Rahasia. Iya. Iya. Gue banget gitu loh, gitu ya kan? Kata-katanya gue banget gitu, ya kan? Rahasia. Nah, jadi karena ada memang rahasia Bapak Ibu Saudaraku yang dibukakan oleh Tuhan yang banyak orang belum tahu. Dan saya juga belum tahu dulu sebelum dibukakan kepada saya, sama seperti saudara juga belum tahu itu sebelum dibukakan. Nah, sekarang kita yang sudah tahu ingin membukakan lagi kepada orang lain. Estafet. Amin. Dan itu yang saya lakukan, yang ingin saya jelaskan pada Bapak Ibu Saudaraku, dan kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini, ya. Karena kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Saya bukan orang Yahudi saya. Ya. Jujur saja, saya bukan orang Yahudi. Saya bukan orang Israel. Dalam bentuk apapun saya tidak bisa jadi orang Israel. Ya, baik jasmani maupun rohani saya bukan orang Israel. Ya, karena Israel itu adalah sudah umat tersendiri, pilihan Tuhan baik secara jasmani maupun rohani. Tapi kita adalah tubuh Kristus semuanya. Amin. Nah,
Tapi disebutnya kita adalah orang bukan Yahudi. Untuk membedakan program Tuhan, saat ini ada sebuah rahasia khusus kepada kita, ya, tentang kabar baik, yaitu Injil. Nah, pertama dikatakan di situ, Bapak Ibu Saudaraku, bisa kita lihat, ya, disebutkan di situ. Rasul Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di sini orang-orang tidak mengenal Allah, Gentiles. Itu maksudnya bangsa lain atau orang bukan Yahudi, sama itu. Jadi bukannya jemaat Efesus itu sudah mengenal Allah. Masakan orang-orang kudus tidak mengenal Allah? Bagaimana pula itu, ya kan? Nah, tapi terjemahannya memang di Alkitab bahasa Indonesia terkadang bergantian, silih berganti menerjemahkan Gentiles itu. Kadang disebut bangsa yang tidak mengenal Allah, atau bangsa kafir kalau di terjemahan Alkitab yang lama, atau bangsa lain, atau orang bukan Yahudi, itu maksudnya, ya. Nah, yang kedua, ayat 2 dikatakan, memang kamu telah mendengar tentang apa? Tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah. Jadi ada sebuah apa? Tugas. Amin. Banyak orang Kristen nggak tahu dia mempunyai tugas apa tidak. Yang penting ya sudah begitu aja lah. Ya kan? Ya Kristen begitu aja. Memang karena dari nenek moyang sudah jadi Kristen, ya udah Kristen begitu. Nggak tahu dia punya tugas dari Tuhan atau tidak. Ya kan? Karena ngapain lagi mikirin tugas dari Tuhan? Ya kan? Sehari-hari aja udah empot-empotan. Begitu kan Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu nggak bisa kita jawab di hadapan Kristus suatu saat. Jadi kita jangan membenarkan diri, karena kita ini adalah orang yang dibenarkan. Amin. Iya, saudaraku, nggak bisa kita lari dari tanggung jawab itu, karena suatu saat kita akan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa lari dari pertanyaan itu. Biarpun kita sekarang ini memintar-mintarkan diri, membuat alasan ini dan itu, sebagaimana di dunia ini tidak akan bisa lari dari pertanyaan itu. Karena ada apa tuh? Ada tugas. Benar Bapak Ibu Saudara? Iya. Sama seperti anak sekolah, dia berupaya untuk menyampaikan alasan segala macam. Bisa dia beralasan kepada gurunya tidak mengerjakan tugas? Tidak bisa. Ya kan? Apa yang sudah ditetapkan harus dilaksanakan, dikerjakan. Itu namanya kita orang yang bertanggung jawab. Nah, jadi di situ dikatakan ada tugas yang harus diselenggarakan, yaitu tentang kasih karunia Allah. Diselenggarakan itu bukan didiamkan, bukan dicuekin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya kan? Diselenggarakan itu berarti ya ada pergerakan, ada upaya untuk merapi-rapikan apalah, tempatlah, atau apa yang mau disiapkan, alat-alat kah? Apakah? Amin. Iya, ibarat orang mau mengerjakan pesta, ya, mau Bapak Ibu Saudaraku, ya pasti kan sangat sibuk ya. Ya, masa mau berpesta tapi ya hanya pergi mancing gitu kan tiap pergi mancing atau hanya pergi belanja-belanja tiap hari, nggak mungkin, harus mikirin bagaimana, ya kan? Siapa orang yang harus dihadapi, ya kan? Berapa biaya yang harus disiapkan, apa konsumsinya, dan begitu. Jadi harus diselenggarakan, yaitu kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, kata Rasul Paulus. Paulus sudah tidak ada, berarti sekarang itu dipercayakan kepada kita. Amin. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi pertama-tama rahasia ini kita peroleh bukan dari Petrus, bukan dari Yohanes, dan bukan dari Yakobus, tapi dari siapa? Rasul Paulus. Karena Yakobus, Yohanes, ya, Thomas, Petrus itu memberitahu tentang nubuatan Allah kepada umat Israel, kepada orang ya Yahudi. Kalau kepada kita orang bukan Yahudi, bukan seperti yang disampaikan oleh Yakobus, Yohanes, dan Rasul Petrus. Mereka itu second hand meneruskan nubuatan ya kepada bangsa Israel tentang rencana kerajaan sorga yang akan didirikan di bumi dan yang ditolak oleh orang Israel. Tapi dengan penolakan itu ada rahasia Allah yang tersembunyi sebelum dunia dijadikan,
di dalam Kristus Yesus, ya, dan itu disampaikan kepada kita bangsa lain tanpa melibatkan bangsa Israel. Nah, itu satu rahasia Bapak Ibu Saudara tentang kabar baik, ya. Nah, sebentar akan saya jelaskan itu. Dan itu disampaikan pada Rasul Paulus melalui wahyu, ya. Jadi bukan estafet dari Petrus belajar Paulus, tidak. Dia menerima langsung dari Tuhan Yesus. Nah, 4, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya. Apabila apa? Iya, bukan apabila kamu cuek dan tidak mau membaca. Bapak Ibu Saudara, bersyukur saudara dan saya bisa membaca, bukan? Kalau nggak bisa membaca, ya hanya mendengar aja. Tapi kan, kalau kita bisa membaca kan, kenapa tidak? Kita membaca berarti kita mengetahui kan? Iya, saudaraku. Pengertianku akan apa? Akan rahasia Kristus. Jadi ada rahasia Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Rahasia Kristus ini apa sih maksudnya rahasia? Saudara, tentang Kristus itu bukan rahasia karena di perjanjian lama mulai dari Kejadian 3 ayat 15 sudah dikasih tahu tentang Kristus, bukan rahasia itu. Ya, mengenai Kristus sendiri sebagai yang datang ke dunia ini sebagai manusia itu bukan rahasia. Itu udah dinubuatkan. Paham saudara? Iya, kalau itu pemberitaan seperti itu ya semua orang juga tinggal ngikut aja. Bapak Ibu Saudaraku, kalau itu ya kan begitu. Dengan cara beragama pun bisa memberitakan tentang Yesus yang dinubuatkan itu. Tapi tentang rahasia ini tidak bisa. Hanya orang beragama saja, hanya beragama, nggak bakal bisa tahu dia. Bapak Ibu Saudaraku, ya, karena ini adalah merupakan benar-benar yang spesial dari Tuhan yang belum pernah disampaikan kepada manusia sebelumnya, sebelum Tuhan berbicara kepada hambanya Rasul Paulus. Dan itu yang sekarang ini yang membuat ya ketidakpahaman tentang rahasia Kristus ini yang membuat banyak orang saat ini memberitakan Injil. Injil apa? Ya kan Bapak Ibu Saudaraku, seperti apa? Injil itu apa? Kan menyatakan, amin. Menyatakan berarti membuat nyata. Apanya yang nyata? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, ini kan masih blur. Dari mana saya tahu? Ya itu kan saya sudah katakan kenapa saya punya kerinduan, kita punya kerinduan supaya semua orang tahu kebenaran ini. Karena apa? Karena memang masih terlalu banyak orang tidak tahu rahasia ini. Nah, saudaraku, rahasia Kristus ya, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu yang tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Jelas Bapak Ibu Saudaraku? Iya. Nah, jadi ini adalah kabar baik ya Bapak Ibu Saudaraku yang berabad-abad sebelumnya ya belum pernah disampaikan kepada siapapun, baik orang-orang Israel ya. Itu mengenai apa Bapak Ibu Saudaraku? Mengenai salib Kristus itu sudah banyak diberitakan oleh kitab Mazmur. Banyak kita sampaikan oleh Yesaya, Nabi Yesaya. Tetapi tentang apa rahasia itu Bapak Ibu Saudaraku? Ya. Nah, jadi rahasia ini adalah tentang kabar baik, berita sukacita Bapak Ibu Saudaraku mengenai salib Kristus sebagai jalan keselamatan satu-satunya tanpa hukum Taurat. Apa itu pernah diberitahukan di kitab Perjanjian Lama? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap orang yang percaya kepada firman Allah, ya, Daud, Musa, semuanya mereka harus percaya kepada pengorbanan-pengorbanan, ya, atau kepada hukum Taurat dan kepada perintah-perintah Tuhan sebagai syarat untuk mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang yang benar di hadapan Allah. Dan sekarang Bapak Ibu Saudaraku, setelah Yesus Kristus mati disalibkan, bahwa murni sekarang keselamatan itu dikaruniakan dengan cuma-cuma. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudaraku. Dan itu tidak melibatkan bangsa Israel sebagai pemeran
dalam pembawa kabar baik ini. Karena kalau Israel dilibatkan, kalau Allah melibatkan bangsa Israel sebagai pemeran pemberitaan Injil, maka itu tidak bisa tidak, maka hukum Taurat harus masuk di dalamnya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita adalah orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena kepada kita sekarang, ya kita teruskan dulu Bapak Ibu Saudaraku, ya dikatakan, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Yang mana ini rasul-rasul dan nabi-nabi, bagaimana caranya mereka tahu? Bapak Ibu Saudaraku, kan Paulus sudah bersidang di Yerusalem dengan para rasul tentang Injil yang Tuhan percayakan kepadanya untuk bangsa-bangsa lain. Jadi dia menyatakan itu kepada mereka, dan juga para nabi pada zaman Paulus, ya mereka akhirnya mendengar tentang bahwa bangsa-bangsa lain hidup di bawah kasih karunia Allah tanpa hukum Taurat. Dan itu adalah sebuah rahasia. Belum pernah ada orang Israel mendengar seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, dan itu sebabnya di awal pemberitaan Rasul Paulus tentang Injil kasih karunia Allah itu, begitu banyak orang Yahudi yang keberatan. Karena apa? Karena itu dianggap ancaman buat mereka. Ya kan? Karena mereka tahu bahwa melalui Israel lah keselamatan harus sampai kepada bangsa lain. Itu berarti mereka harus menjadi orang Yahudi atau menjadi orang beragama Yahudi. Mereka harus bersunat. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ada satu rahasia tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, saudaraku, rahasia Kristus melalui Rasul Paulus yang harus diselenggarakan. Dan saudara-saudara dikatakan tadi, dan untuk itu Rasul Paulus rela dipenjara. Dan bahkan dia katakan, nyawaku pun aku korbankan untuk itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-6 itu, yaitu apa? Bahwa orang bukan Yahudi. Kalau tidak ada artinya kata-kata itu, untuk apa disampaikan orang-orang bukan Yahudi? Bapak Ibu Saudaraku, kalau tidak ada penekanannya yang sangat signifikan. Ada penekanannya yang signifikan. Karena bukan orang Yahudi lagi yang menjadi pemeran di dalam hal rahasia ini, amin. Iya, saudaraku. Kenapa? Karena mereka sudah ditinggalkan oleh Tuhan sementara sebab mereka menolak Mesias. Paham, saudara? Iya. Jadi ini harus dipahami bahwa ini adalah suatu misi khusus yang berbeda. Jangan campur adukan semuanya. Kalau dicampur adukan semuanya, itu yang membuat pemberitaan Injil itu menjadi blur. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Nggak jelas apa pemberitaan Injil, katanya penginjil memberitakan Injil. Menginjil apa yang disampaikan? Injil itu apa? Saudara, karena Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu banyak, dari Kejadian sampai Wahyu itu kabar baik. Apakah semua orang yang sudah membaca Kejadian sampai Wahyu itu sudah otomatis ngerti tentang keselamatan? Enggak juga, saudaraku. Ya, jadi bahwa rahasia, ya, ini dikatakan berkaitan dengan apa? Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ya, saudaraku. Jadi, karena apa? Karena saudara-saudaraku, kalau kita baca di Efesus pasalnya yang kedua itu kan dikatakan apa? Efesus pasal 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, ya, menurut daging yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Yaitu orang yang apes, apa namanya, ateis, bisa bilang begitu ya? Iya kan? Iya, tidak mengenal Allah berarti pada ateis semua. Kan gitu. Siapa? Orang-orang dari bangsa lain ya.
nenek moyang kita semuanya itu para ateis, ya kan? Bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah, nggak ada ya mendapat kesempatan untuk memperoleh janji keselamatan. Tetapi di ayat 13 dikatakan apa? Ayat 13-nya, tetapi apa? Sekarang, iya Bapak Ibu Saudara, sekarang, amin. Di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu apa? Jauh sudah menjadi dekat oleh apa? Oleh darah Kristus. Jadi itu yang memperdekatkan orang saat ini kepada Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan janji berkat. Ya, saya juga mau itu. Tapi bukan itu, saudaraku, Injil. Saudara, ya. Jadi tidak boleh sekarang ini, jangan memanipulasi rencana Allah untuk dunia yang terhilang saat ini adalah bagaimana kita jujur bahwa oleh karena orang percaya kepada kuasa darah Kristus, maka manusia terhubung dengan Allah saat ini. Amin. Ya, karena itu program Allah. Saudaraku, apa itu yang dipercayai oleh 12 murid ketika mereka melayani di bumi? Tidak ada itu. Baca di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada Petrus memberitakan tentang darah Yesus yang menebus dosa manusia. Mana ada, saudaraku? Baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tidak ada Yohanes memberitakan bahwa supaya orang percaya Yesus mati menghapus semua dosa. Enggak ada. Tapi mereka punya kabar baik enggak? Punya. Kita lihat di Matius pasalnya yang ke-10. Matius pasal 10. Ya. Matius pasal 10, saudara. Ayatnya yang ke-5. Matius pasal 10, kita baca mulai dari ayatnya yang saya baca mulai dari ayat 1 saja. Matius pasal 10 dengan cepat. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dengan segala kelemahan. Saudara pasti punya ini kan? Karena mereka saudara pengikut Yesus, bukan? Tidak ada, saudara. Ya kan, jangan berbohong, jangan berdusta. Karena siapa? Karena kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Yesus mengutus ke-12 muridnya. Ada nggak Paulus di situ? Tidak ada. Karena memang bukan itu bagian yang disampaikan pada Paulus. Ya. Ayat 2, inilah nama ke-12 rasul itu dan seterusnya, tidak ada nama Rasul Paulus di situ. Ya. Bisa dibaca sampai ayat 4-nya. Sekarang ayat 5. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan. Karena Injil itu adalah sebuah pesan, message. Amin. Iya, pesan itu tidak boleh salah, harus nyata. Dinyatakan berarti membuat jadi nyata, jelas, jadi clear, bukan abu-abu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi bukan bukan tidak jelas maksud dan tujuan dan apa isinya, kontennya apa, Bapak Ibu Saudaraku. Kabar baik itu apa, Saudaraku? Ya, Injil itu apa? Nah, jadi itu melalui apa? Pesan. Apa pesan Injil yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel adalah Injil kerajaan. Begini bunyinya. Dia katakan apa? Janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain. Jelas Bapak Ibu Saudaraku? Iya. Jangan pergi ke bangsa bukan Yahudi. Itu kepada 12 murid disampaikan. Sedangkan kepada Paulus, pergilah kamu kepada bangsa lain. Saudara, itu sama atau tidak? Bagi orang yang memang masih blur, itu pasti dibilang ya itu sama aja. Tapi kalau orang yang punya pandangan mata melek, pasti dikatakan ya itu beda. Amin. Iya, saudaraku. Tangan kanan dengan tangan kiri itu sama atau tidak? Beda. Tangan sama.
Iya, tangan sama, fungsinya tidak sama. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa Injil Kerajaan Sorga untuk Israel itu salah. Tidak salah, itu benar. Tapi benar untuk apa? Amin. Iya Bapak Ibu Saudaraku, mulut dengan kaki sama atau beda? Beda tapi sama. Sama itu adalah anggota tubuh, tapi beda fungsinya. Orang sehat pasti bisa tahu kan? Dan saudara dan saya harus sehat secara rohani. Ya, kalau enggak gampang aja saudara mengatakan, wah semua sama. Nah itu membuat saudara tidak bisa efektif memberitakan rahasia Allah saat ini. Nggak bakal dipakai. Saudara, kalau kita nggak bisa clear mata rohani kita untuk melihat itu. Ya, karena ini kita bukan beriman ikut-ikutan. Kalau beriman ikut-ikutan, ya percuma lah saudara kita itu belajar firman Tuhan dengan dibagi dengan tepat. Nah, saudara, pergilah, melainkan apa? Melainkan disuruh apa? Atau masuk ke dalam kota-kota orang Samaria, kota Samaria. Ayat 6, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, apabila ya pemberitaan kerajaan sorga sudah dekat, itu ada Yesus di mana? Ya, harus ada di bumi, Bapak Ibu Saudaraku. Ada Yesus di bumi sekarang? Tidak. Ya, belum. Maka kalau Yesus nanti kembali ke bumi ini, pemberitaan Injil kerajaan sorga sudah dekat bagi semua orang. Sekarang ini kita memberitakan Injil kasih karunia Allah tentang Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, yang sorgawi. Karena Yesus juga bisa menjadi Yesus yang duniawi, tanda kutip, artinya dia hadir di sini. Kita kan masih menantikan kan? Masih menantikan, berarti dia posisinya ada di sana, di atas. Nah, jadi saudaraku, ayat 8, bagaimana prakteknya? Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, dan seterusnya. Saya tidak memberitakan seperti itu dalam pemberitaan Injil saya, Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tapi saya juga berdoa untuk mereka yang sakit tentunya. Tapi bukan seperti pesan ini. Karena pesan ini adalah pesan kerajaan sorga bagi bangsa Israel tentang penyembuhan-penyembuhan, mengusir setan dan roh-roh jahat. Saudara. Jadi percuma. Saudara, kalau kita bilang memberitakan Injil, tapi kita tidak tahu apa yang mau kita sampaikan, yang mau dinyatakan kepada orang itu saat ini, rahasia Kristus itu apa? Saudara-saudara, ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kalau kita memberitakan Injil yang kasih karunia Allah, tidak boleh kita campurkan dengan Injil kerajaan sorga yang disampaikan kepada bangsa Israel. Sebab bukan itu yang difungsikan oleh Allah saat ini untuk menyelamatkan manusia. Amin. Iya, saudaraku. Nah, supaya apa? Supaya jangan jadi Mr. PHP. Tahu kan saudaraku Mr. PHP? Mr. memberi harapan palsu, tapi kita memberi harapan yang pasti. Amin. Iya. Coba lihat saudaraku, ya. Dikatakan di ayatnya yang ke-9 itu. Janganlah kamu apa? Membawa emas atau perak dan tembaga dalam ikat pinggangmu. Ayat 10. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Berapa kilo tadi saya bilang baju saya yang saya bawa? 1 kilo. Nah, kalau ngikutin ini kan nggak boleh. Tapi saya mengerti bukan itu berita Injil yang saya bawa. Ya kan, Bapak Ibu Saudaraku. Rahasia Kristus saat ini adalah pemberitaan tentang apa? Tadi. Tentang salib. Amin. Iya. Dan untuk itu, pemberitaan itu Bapak Ibu Saudaraku, saudara dan saya harus rela menderita. Amin. Karena apa? Salib itu kan penderitaan. Saudaraku, tidak ada Injil itu adalah saudara-saudara
Hari ini saudara akan melimpah berkatmu, besok kamu akan menjadi kepala dan menjadi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, itu apa yang mau dinyatakan kepada orang? Apa itu keselamatan untuk jiwa-jiwa? Saudaraku, keselamatan itu ada di dalam salib Kristus. Karena di situ pengampunan segala dosa. Amin. Dan disitulah manusia dipulihkan dan mendapat damai sejahtera dan hidupnya diperbaharui oleh Kristus Yesus. Dan orang yang percaya itu ditempatkan menjadi anggota tubuh Kristus yang hidup di dalam kasih karunia Allah, berdamai dengan Allah dan mengerti tujuan hidupnya. Amin. Hidup atau mati, kita adalah milik Kristus. Amin. Iya, saudaraku. Jadi sekarang boros sekali pemberitaan itu, katanya itu Injil. Itu bukan Injil, saudaraku. Yang bukan Injil yang saat ini, yang Allah inginkan disampaikan kepada semua orang. Memang pernah juga Tuhan menggunakan pemberitaan tentang kemakmuran, berita kemakmuran, keselamatan yang sempurna secara physically, tapi itu melalui bangsa Israel. Makanya Yesus banyak membuat mujizat di sana. Ya Bapak Ibu Saudaraku, di Timur Tengah sana. Karena apa? Karena Yesus ingin menunjukkan bahwa itulah janji Allah bagi mereka, ya, yang sakit akan disembuhkan. Ya saudaraku, yang lumpuh akan berjalan, setan-setan akan diusir dan seterusnya. Saudaraku, yang kekurangan akan berkelimpahan. 5 roti dan 2 ikan menjadi lebih berapa bakul? Iya saudaraku, semua itu berbicara tentang apa? Itu kan jasmani semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Dan Allah akan melakukan itu lebih daripada itu kepada umatnya Israel. Kalau mereka mau menerima berita tentang kerajaan sorga untuk mereka. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, itu yang mau ditawarkan kepada manusia sekarang ini. Itu motif ekonomi namanya. Iya kan? Saudaraku, kalau motif ekonomi, kenapa harus gereja yang harus mempromosikan itu? Ya kan? Negara lah kita ikuti. Kalau kita berbicara tentang motif ekonomi, iya. Benar, saudara? Jadi itu bukan urusan gereja, motif-motif ekonomi seperti itu. Motif gereja adalah motivasi memberitakan tentang kuasa Allah di dalam salib itu. Amin. Iya, bahwa semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dan itu adalah penyataan. Itu adalah deklarasi daripada Allah bagi semua orang saat ini. Ya, semua orang saat ini diampuni oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan didamaikan dengan Allah. Allah tidak mengingat akan dosa-dosamu lagi. Karena itu sudah ditimpakan kepada anaknya Yesus Kristus. Kamu sudah ditebus dari maut. Kamu sudah dikeluarkan dari api neraka. Dan kamu sekarang hidup di dalam kebenaran. Dan kamu adalah anggota tubuh Kristus. Dan kamu sekarang dipakai oleh Allah untuk memuliakan Dia. Amin. Ya, itu berita saat ini yang perlu diterima oleh semua orang, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat lagi, saudara, di dalam sedikit lagi, ya, di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 dikatakan di ayatnya yang ke-19. Kita baca 2 Korintus pasal 5. Ayatnya yang ke-19. Iya. Dari ayatnya ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Amin. Jadi pelayanan kita adalah pelayanan apa namanya? Pelayanan pendamaian. Amin. Tapi bentuknya seperti apa pendamaian itu? Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Itu saudaraku pelayanan pemberitaan Injil saat ini. Memberitahukan, jadi bukan begini. Kalau ada orang sakit, nah makanya itu ujian dari Tuhan buat kamu. Tahu dari mana bahwa itu ujian dari Tuhan? Saudara, itu kakimu itu makanya itu kutuk dari Tuhan. Nggak percaya saya itu Bapak Ibu Saudara yang begitu-begitu. Makanya pergi-pergi memberitakan Injil ke Sumatera Utara, kakinya jadi sakit kan? Nah itu kutuk dari Tuhan. Memang saya orang Israel apa? Kalau di orang Israel ya memang. Kalau setiap penyakit itu adalah apa? Kutuk. Saya nggak percaya itu Tuhan mengasihi saya. Dia udah mati untuk menebus hidup saya. Amin. Iya. Mau kaki saya putus kek, mau bagaimana kek, tetap saya percaya Tuhan sangat mengasihi saya. Amin. Karena saya tidak bisa menilai kasih Tuhan hanya dari hal-hal yang sementara yang saya lihat. Itu terlalu cetek menilai Tuhan hanya karena saya lapar atau karena saya tidak makan dan sebagainya, lalu saya nilai Tuhan itu tidak baik buat diri saya. Itu bukan orang yang beriman, yang benar-benar tahu kasih Tuhan yang sempurna. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bisa kita nyanyikan lagu itu kan, jangan kau salah menilaiku. Nah, iya. Jangan salah menilaiku, karena aku tidak menilai seperti yang cara kamu menilai. Amin. Iya. Enggak. Ku tahu yang ku mau. Iya kan Bapak Saudaraku. Jadi saya tidak boleh digoyahkan oleh kata-katamu itu. Paham saudara? Iya, karena kita mengerti ya bahwa dikatakan Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Ya. Kenapa saudaraku? Karena Dia memperhitungkan kesalahan kita kepada anaknya ketika di atas kayu salib dan itu sudah selesai. Iya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita jangan menarik bahwa kutuk itu datang pada kita. Ya kan? Karena kutuk itu ada di hukum Taurat. Aku akan mengutuki orang yang keturunan yang keberapa? 7. Sampai keturunan yang ke-7 ya Pak ya. Gila kali ya sampai ke-7 ya. Lama kali pun. Gitu. Iya, bagaimana? Ya kan? Jangan-jangan keturunan opung kita kena kutuk ini. Kau percaya kutuk? Kasihan kali kau. Ya kan? Karena apa? Kristus sudah dijadikan kutuk ganti kita yang terkutuk. Itu udah selesai persoalan kayak gitu. Amin. Jangan menghayal. Iya, berimanlah bahwa Allah memperdamaikan kita sekarang tanpa mempersoalkan kesalahan apapun di antara kita. Amin. Ya itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, begitu Allah melihat kita seperti itu di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, maka kita pun melihat diri kita di dalam Allah, di dalam Kristus seperti itu juga. Bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah untuk selama-lamanya, dan kita bisa merasakan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Iya saudara, kita lagi berlatih nih. Karena apa? Di dalam kehidupan kita ini banyak handicap, ya, banyak rintangan di sini dari manusia lama tadi. Makanya disebutkan yang lama sudah berlalu. Tapi kan kita harus belajar memahami itu bagaimana berlalunya, karena itu masih melekat di sini. Iya, di sini melekatnya. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya kalau kita tidak memahami firman Allah, makanya kita tidak bisa mengontrol manusia lama kita itu suka muncul. Ya itu maksudnya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya ya saya mengajak kita untuk melihat sedikit lagi dia di Kolose pasalnya yang ke 2 ya, Kolose pasal 2. Nah jadi saudaraku, pesan ya, message yang harus kita sampaikan saat ini adalah
tentang apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, tentang pengampunan kita. Di ayatnya yang ke-12 dikatakan, karena, kita baca, karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga oleh apa? Oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam berita tentang Yesus mati disalibkan mengampuni semua dosa kita, di situ di dalam kepercayaan terhadap message itu ada kuasa Allah. Amin. Jadi jangan cari-cari kuasa Allah di mana-mana, saudaraku. Itu bisa jadi sesat. Ya kan? Nah, karena itulah maka dikatakan di ayatnya yang ke-13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi bukan hanya dosa dulu yang diampuni Tuhan Yesus, seperti banyak pemberitaan di zaman sekarang ini. Percaya kamu dosamu diampuni Tuhan Yesus? Percaya. Berapa dosamu diampuni? Sebagian, banyak. Hah? Ingat ya, upah dosa adalah maut. Satu saja dosamu belum diampuni oleh Tuhan Yesus, kalau kau mati sekarang, pasti kau binasa di api neraka. Jadi jangan terlambat mempercayai segala dosa diampuni Tuhan Yesus. Amin. Itu yang mau dinyatakan, dideklar, menjadi nyata buat hati orang. Saudaraku. Iya. Berapa banyak orang di dunia ini yang mengaku percaya pada Yesus, tapi mereka tidak mempercayai sepenuhnya Yesus Kristus. Karena apa? Karena mereka masih lebih senang mengatakan aku adalah orang berdosa. Iya, orang berdosa. Kau tahu kan orang berdosa tempatnya di mana? Kenapa kau memilih itu? Tidak melihat kenyataan yang dibuat oleh Yesus untukmu. Benar, saudara? Iya, kelihatannya itu seperti sangat religius. Ya kan? Semoga Tuhan. Nah, kelihatan sangat rohani sekali Bapak Ibu Saudaraku, tapi itu keliru. Iya. Karena Yesus bukan semoga lagi. Lah iya, saudara mau mempercayai semoga-semoga atau yang pasti? Ya, kalau saudara misalnya yang lajang-lajang nih mempunyai pasangan hidup, terus selalu dia bilang ya semoga ya. Hah? Semoga. Maksudmu apa? Ada yang lain di hatimu? Mencoba tak mengapa gitu. Kacau balau ya kan? Benar nggak saudara? Lah iya, tapi orang kalau tidak mengerti tentang rahasia Kristus ini, dia akan lebih senang bermain di situ, bermain di kata-kata semoga. Karena apa? Itu adalah bentuk untuk lari dari tanggung jawab, saudara. Ya, tidak kepada semua hal kita bisa bilang semoga, kan begitu saudara. Jadi Bapak percaya Yesus, percaya Yesus, saya pelayan, saya hamba Tuhan, banyak gereja saya bangun. Lah, langsung perbuatannya yang diomongin. Hah? Bangga kali ya kan? Iya, saya memberitakan Injil di mana-mana. Saya sudah bangun gereja, saya sudah bangun panti asuhan. Lah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan ngomong tentang perbuatanmu. Paham saudara? Ya. Iya. Tapi udah pasti kamu masuk surga. Ya sudah jelas dong, orang saya sudah banyak melayani. Lah, apa ini? Ya. Jadi Bapak orang kudus apa orang berdosa? Siapa sih orang? Semua orang berdosa. Jadi orang berdosa tempatnya di mana? Di neraka. Dan jadi Bapak? Ya, nggak jelas. Nggak bisa menyatakan Injil dengan jelas. Nggak bisa menyatakan rahasia Kristus. Semua pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Dan Dia mengatakan sudah selesai. Amin. Dan disitulah kuasa Allah saat ini menyelamatkan setiap orang yang percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Jadi jangan kasih iming-iming, itulah
angin-angin surgawi yang tidak di dalamnya ada kuasa Allah yang menyelamatkan saat ini. Kalau saudara dan saya mengatakan kita memberitakan Injil, jadi jelas, ya, yaitu pengampunan sesudah Ia mengampuni berapa banyak dosa kita, segala dosa kita, saudara. Bukan sebagian, bukan 99% dosamu diampuni Tuhan Yesus. Waktu Dia melihat di atas kayu salib ini, Dia tahu juga saudara dan saya masih akan berbuat dosa. Benar atau tidak? Iya. Sebelum Yesus mengatakan sudah selesai di atas kayu salib itu, Dia sudah melihat jauh ribuan sampai jutaan miliar tahun ke depan. Saudara dan saya juga Dia tahu masih kita berbuat dosa, makanya Dia mati satu kali saja menyelesaikannya. Sebab karena kehendaknya itu kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mati berulang-ulang, berkorban terus. Sampai kapan? Mati terus, makan terus, kolesterol terus. Saudaraku, ya. Jadi enak sekali hidup mengenal kasih karunia Allah, itu sangat enak. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Iya, relax. Amin. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang menegakkan diri. Relax. Amin. Iya, saudaraku, relax. Iya. Jangan ngotot untuk masuk surga, nggak bakalan dapat. Iya kan? Tanpa kamu berusaha untuk memperoleh hidup yang kekal, tambah jauh dia. Karena itu bukan hasil usaha. Amin. Terima. Please. Amin, saudara. Iya, terima saja, iya. Memang menerima. Kita menerima saja. Amin, saudaraku. Karena di saat kita sadar bahwa kita menerima saja, disitulah kekuatan kita bangkit untuk bersyukur. Amin. Iya, saudaraku. Ya, karena kita ini ada keturunan darah tinggi kan dari nenek moyang kita. Jadi kita perlu darah Yesus ya, yang mendamaikan kita. Amin. Serius, saudaraku. Saya walaupun kita relax bicara firman Tuhan seperti ini bukan berarti main-main, ya, saudara. Karena darah Kristus itulah yang melembutkan hati kita. Amin. Dan itu ada di dalam firman-Nya. Bukan kita gali-gali pergi ke Yerusalem untuk lihat di mana ya darah Yesus ya. Saya mau pungut. Nah, bukan itu, saudaraku. Itu sudah dinyatakan kuasanya di dalam firman-Nya yang ada di tangan saudara dan saya. Amin. Iya, saudaraku. Kan setiap pagi kita bersemangat kan? Saat teduh terus. Karena kita ingin dengar firman tentang darah Kristus, kuasa darah Kristus. Di ayatnya yang ke-14. Dengan jalan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum, mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dan melakukannya di mana? Kayu salib. Udah ditiadakan ancaman dan hukuman itu. Tuhan tidak menghukum saudara dan saya, menyelamatkan. Amin. Iya, saudara. Berapa banyak orang yang stres saat ini bunuh diri karena dia merasa terhukum kan? Merasa tidak ada orang yang mengasihi dia. Apa saudara tidak ingin memberitahu kabar baik ini pada mereka? Saudaraku, yang menyalahkan dirinya, menyalahkan keluarganya, menyalahkan orang di sekitarnya, akhirnya menyalahkan Tuhan dan gantung diri. Karena apa? Ya karena dia ngikutin judi online. Benar nggak, saudara? Banyak yang gantung diri kan? Tali di lehernya, bukan nadasi di lehernya, tali. Saudara, aduh, iya kan? Itu kan udah tahu, itu kan jebakan. Kan begitu, saudara.
Nikmati apa yang Tuhan berikan kepadamu dan tetaplah bertekun di dalam Dia. Amin. Iya, jangan paksakan angan-anganmu seperti yang kamu pikirkan sendiri. Ya, kita sendiri yang rusak kan, Bapak Ibu Saudaraku. Darah tingginya naik, kolesterolnya naik, ya kan, emosinya naik, harga-harga naik, dan sebagainya, Saudaraku. Jadi akhirnya kita tidak bisa menciptakan suasana damai sejahtera di lingkungan kita kalau seperti itu. Kita perlu rileks, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Rileks dengan main-main beda. Beda nggak, Saudaraku? Oh tidak, beda. Kita tetap serius, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam melakukan segala pekerjaan Tuhan, lakukan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan pernah beralih fokus. Amin. Jangan pernah kendor semangatmu menyala-nyala untuk Tuhan. Amin, Saudaraku. Iya, tapi kita harus tahu sumber daya kita untuk bisa tetap merasakan damai sejahtera itu di mana tempat kita berada. Amin. Iya, Saudara. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya. Nah, pergaulan kita kemana? Pergaulan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ini bergaul dengan Allah. Amin. Iya, karena kita nggak melihat Tuhan seperti apa, di mana Tuhan rupanya seperti apa, warna kulitnya bagaimana, Saudara. Iya, jadi kita hanya bisa mengenal Dia melalui kebenaran firman-Nya. Bagi waktu, memang kita ini semuanya berjuang keras. Tidak ada saudara yang satu pun di sini, termasuk saya, tidak ada bebanmu yang ringan, yang mempunyai keringanan. Beban hidup yang ringan. Coba tunjuk tangan di sini. Siapa? Mau saya tanya. Beban hidup itu berat. Kalau kita hanya melihat dari situ saja, Bapak Ibu Saudaraku, itu yang membuat kita menjadi gampang apa? Down. Tapi kalau kita melihat dan kita terus meyakini bahwa di dalam Kristus kita ini sudah dibangkitkan, dan kita ini adalah orang-orang yang menang bersama dengan Kristus, Saudaraku, maka hati kita ditembusi, diterusi, disirami terus oleh kekuatan daripada Roh Kudus, meyakinkan pikiran dan hati kita bahwa tidak akan melampaui kekuatanmu segala ujian yang diberikan padamu. Amin. Iya, Saudara, dan itu bukan teori, itu kebenaran. Amin. Iya, Saudara. Nah, hanya sekali lagi saya katakan tadi, kita ini perlu ketekunan untuk terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena itu yang membebaskan kita, menyucikan kita dari handicap-handicap atau rintangan-rintangan yang kita bawa dari masa lalu kita. Sekarang kita kan manusia baru. Amin. Menatap kemana? Ke masa depan. Amin, Saudara. Manusia baru bukan lihat-lihat ke belakang terus kayak nggak punya kaca spion. Yang begitu, dia melihat lurus ke depan kepada Kristus Yesus yang memegang masa depan kita. Amin. Iya, biar dunia bergoncang seperti apapun, kita tahu di dalam Kristus kita tetap teguh. Amin, Saudara. Ya, iya, itu bukan berarti Saudara tidak pernah sakit, terus tidak pernah kekurangan uang atau tidak pernah kelaparan, tidak ada masalah. Bukan begitu, Saudaraku. Di dunia ini tempatnya orang mengalami apa? Masalah. Keliru kalau orang berpikir kalau dia sudah melayani Tuhan, dia sudah baik-baik pergi ke gereja, kemudian segala sesuatu masalah hilang dengan sendirinya. Mimpi itu namanya, siang bolong. Saudaraku, ya, yang Tuhan janjikan adalah kepada kita diberikan hikmat bijaksana. Amin. Iya. Kalau kita sakit ya kita berobat. Amin. Ya kalau masih kuat ya ditahan-tahan. Tapi kalau nggak kuat lagi ya bukan angkat kaki ya. Benar, Saudara? Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita diberikan apa? Hati yang bijaksana. Oke, terakhir, Saudaraku. Udah senang kan mendengar terakhir ya? Yes. Oh iya, yes. Bapak mau kemana? Oke. Iya. Sudah lapar. Oke. Baik, kalau begitu kita selesaikan saja. Roma 5 ayatnya yang kita baca di ayatnya yang ke-8. Bagaimana kita menyatakan
rahasia Allah, rahasia Kristus Yesus, menyelenggarakannya dan memberitakan kabar baik itu menjadi satu kekuatan yang besar untuk memberikan pengharapan kepada mereka yang kehilangan harapan, dan yang lemah biar dikuatkan, ya, dibangkitkan semangatnya. Saudaraku, jangan lupa, inilah firman Allah yang sangat penting kita sampaikan kepada semua orang dalam pemberitaan Injil yang saya sampaikan juga selama saya berada di Sumatera Utara. Roma 5 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di mana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Bapak dan Saudara? Setiap hari Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, tapi itu adalah bagian dari yang ini, yaitu ketika dikatakan di situ, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita adalah melalui kematian anaknya Yesus Kristus. Itu yang harus kita apresiasi yang paling tinggi dalam hidup kita ini. Amin. Ya, saudara. Jadi kalau kita ingin membayangkan, mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya kepada kita, pikiran kita harus pertama kali kontak kepada apa? Betapa baik Engkau Tuhan, Engkau telah mati untuk saya. Saudara merasakan kekuatan, pasti langsung hadir. Amin. Iya, saudara. Ya. Dan karena itu dikatakan ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Amin, saudaraku. Pasti diselamatkan. Itulah kata-kata yang sangat menggelorakan di hati saya ketika pertama kali saya mendengarkan Injil Kristus, Injil keselamatan, berita kabar baik. Bahwa kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya sudah tahu saya pasti diselamatkan. Amin. Banyak orang nggak yang tidak percaya hal itu? Banyak. Sangat banyak, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka percaya Yesus dalam pengakuannya. Iya. Saudara ingin menolong mereka? Harus. Amin. Ya. Karena itulah rahasia yang dibukakan oleh Allah saat ini yang perlu disampaikan kepada semua orang sebagai kabar baik. Amin. Ya. Karena saudaraku, orang yang beragama, dia tidak akan pernah berani mengatakan kepastian. Dia mengatakan apa? Mudah-mudahan, semoga. Iya itu. Nah, iya begitu ya. Ya. Ya itu, karena itulah kita perlu menolong mereka kan? Iya saudara. Dan itu membuktikan bahwa memang kita ini sangat diperlukan oleh Tuhan untuk masih hidup panjang umur di sini. Amin. Kalau enggak, Bapak Ibu Saudara, kita udah dipanggil pulang. Kalau memang tidak ada lagi fungsinya untuk itu. Ya kan? Benar saudara? Benar. Kalau kita hidup seperti Paulus katakan, hanya untuk mengharapkan apa yang di dunia ini saja, nggak ada istimewanya. Karena orang yang tidak bertuhan pun sama juga. Mereka juga ingin membangun kerajaannya di dunia ini. Ya kan? Jadi saudara-saudara dan saya, mari ya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama ya untuk bisa menolong banyak orang, dan bersyukurlah saudara dan saya masih diberikan kesehatan yang baik. Amin. Amin. Saudara, diberikan kita apa yang kita perlukan setiap hari dan diberikan kita
persekutuan untuk bisa beribadah bersama-sama memuji Dia. Amin, saudaraku. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka ya saya mengajak kita untuk sama-sama ya saling memberikan support semangat satu dengan yang lain. Jangan ada yang kendor semangatnya. Amin, saudaraku. Amin. Anak-anak kita berikan semangat pada mereka. Berikan semangat pada anak-anak kita semuanya, ya. Ya, kita semuanya orang tua, suami istri, orang tua dengan anak, anak dengan anak, kita belajar untuk menghadirkan damai yang Tuhan berikan, yang sudah kita miliki di dalam Kristus, ya. Dan memang kita pasti disanggupkan untuk itu, karena ada Roh Kudus yang sudah termeterai di hati kita masing-masing sebagai jaminan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Pada siang hari ini Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan, hati kami disejukkan oleh kebenaran firman-Mu yang membukakan kepada kami rahasia kebenaran-Mu yang kami hargai, yang kami sanjung, dan yang kami tinggikan. Oleh karena di dalamnya ada kuasa-Mu yang Kau nyatakan untuk menyelamatkan hidup kami dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan memberkati. Saya kembalikan pada hambanya, pada Bapak Marbun memandu kita selanjutnya. Terima kasih. Shalom. Shalom.